sini saya sudah membuat satu file baru yang belum disimpan. Misalkan di sini terlebih dahulu dengan nama raster analisis. Supaya beda, akan ada hurufnya tergantung. Analisis, lalu simpan. Oke, nah pada kali ini kita akan melakukan analisis dengan membuka file yang pada praktikum telah kita coba. Akan dibuka di sini. Itu nama filenya adalah analisis. Baik. Nah, akan ditampilkan seperti ini bentuknya. Sama seperti yang telah kita lakukan di praktikum ya. Nah, karena di sini saya tadi sudah sempat memakainya, maka akan saya hapus terlebih dahulu file yang telah digunakan sebelumnya. Selain file suitable, selain file Hillshape. Oke. Nah, di sini saya akan menyalakan untuk file Hillshape. Saya nyalakan, namun karena di device ini tidak ada buildings over, jadi sebagai solution, jadi akan di skip tahap ini. Kemudian kita akan menambahkan suitable terrain melalui vektor. Ini gambarannya. Nah, kemudian kita akan memasukkan file yang dibutuhkan seperti buildings, restoran, school, dan jalanan dari build package. Karena tidak ada yang 4S, maka saya menggunakan yang biasa. Dan roads. Jadi, di sini file sudah tambah semua. Nah, di sini kita akan melakukan analisis menggunakan fiturnya adalah di sini geoprecision tools, di mana kita akan lihat nantinya apakah ada perbedaan antara sebelum menggunakan geoprecision tools pada building yang ada di sini atau tidak ada. Dari itu kita akan menggunakan layer building, click vector, geoprecision tools menggunakan fitur intersection. Nah, ini bisa kita, ini adalah new solution. Kalau saya sudah buat, maka saya akan menambahkan satu sebagai variable dot smp. Run. Ini kita coba untuk misalnya kita mengadakan solusinya untuk suitable terrain, hasilnya seperti apa kita lihat. Ini 2. Oke. Ya, tidak ada bedanya ya antara yang baru atau yang tidak, baik di building ataupun di suitable terrain, maka mungkin bisa kita katakan tidak ada perbedaan ketika dilakukan proses intersection antara bangunan layer asli dengan layer yang sudah dibuat baru. Untuk ketika kita pakai solution, hasilnya akan pink kalau pakai kuning dan tetap sama saja. Oke, pada saat ini kita telah selesai. Tapi di sini kita lihat kita fokus ke layer new solution suitable terrain. Ada pertanyaan, apakah semua bangunan benar-benar dalam layer new solution benar-benar berada di lahan yang sesuai? Nah, ini tidak. Anda bisa lihat kotak-kotak di sini masih ada di luar dari layer suitable terrain-nya. Maaf, tadi ke close. Nah, setelah itu kita cek juga pertanyaan, apakah bangunan hanya sebagian kecil berada di suitable terrain tetapi termasuk dalam hasil? Ada sebagian kecil juga di sini. Pada bagian pintu yang masuk ke dalam, jadi sebagian ada yang di luar. Layer baru dari suitable terrain, dari solution, sebagian lagi ada yang di dalam. Oke, itu saja.
analisisnya. Hal ini mungkin bisa diakibatkan memang kurang tepat data ini nih kita gunakan untuk proses intersection atau mungkin hal lainnya. Lalu ini membuat peta hasil analisis. Di mana pertama kita masih membutuhkan layer tambahan seperti place yang akan dilabeli. Pertama itu saya akan menggunakan datanya dari data vector, place shape, add, close. Di sini place-nya berwarna merah. Karena ini petanya cukup luas, maka place kurang terlihat. Mungkin kita bisa menggunakan zoom to layer saja. Ini ada beberapa titik yang ada titik lokasinya. Kemudian di sini perintahnya adalah beri place dengan label. Sehingga saya akan beri label, show label, ada boundary box sama lang axis crowd chunks. Kita coba untuk supaya label saya lebih terlihat, tambahkan buffer, apply, oke. Teksnya ditambahkan lagi jadi 12. Kita bisa gunakan Arial saja untuk ini. Apply. Nah, sekarang titik-titiknya sudah memiliki label. Namun ternyata titik-titik lokasinya tidak mencakup di daerah bangunan. Ada juga di daerah bangunan mereka. Ini salah satunya ada Swellendam sama Railton. Nah, pada perintah bagian ini kita diminta untuk membuat peta print layout. Ya, di sini saya gunakan layout manager. Coba. Peta. Tidak ada, jadi saya buat baru saja. Peta analisis. Oke, sini terbuka tab baru. Nah, di sini kita akan menggambarkan peta yang telah dibuat di halaman awal ke sini. Dengan cara masukkan saja petanya ke sini. Oke. Sekarang peta sudah bisa kita print berupa PDF atau JPEG. Kira-kira seperti ini. Saya akan menyimpan peta ini. Akan terlebih dahulu projectnya, lalu kita ekspor ke bentuk JPEG. Peta analisis. Save. Nah, kita buka di file manager, apakah sudah tersimpan. Nah, ini hasilnya. Petanya sudah berhasil dibuat print layout hasilnya. Berarti step ini telah selesai, bisa dilanjut ke latihan-latihan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu latihan tambahan. Sebelum kita ke pernyataan masalah dan kerangka solusi, kita akan menyiapkan peta terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, kita akan membuka file baru seperti pada layar ini. Lalu kita klik current CRS yang ada di pojok kanan. Terus kita ke CRS, lalu pada bagian filter kita ketik 33S. Lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan WGS 84 UTM Zone 33S. Lalu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita simpan file QGIS berikut ini dengan cara Ctrl S. Lalu kita membuat file baru dengan nama file yaitu rasterfrag. Selanjutnya kita open folder yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan menyimpan file QGIS kita dengan nama yourname_vgnboss. Di sini berarti _vgnboss. Lalu kita enter. Nah, di sini file QGIS kita telah tersimpan. Selanjutnya kita akan memuat data ke dalam peta. Di sini kita akan memuat data vektor dengan cara mengklik browser. Terus kita pilih vektor. Dan di sini kita akan klik vektor dataset. Lalu kita ambil data yang telah kita download tadi di file praktikum, di G Drive praktikum. Nah, di sini kita akan menggunakan folder more_analysis. Nah, di sini kita untuk data pertama akan kita pilih yaitu data streets. Nah, kita ambil di sini. Nah, untuk data vektor kita menggunakan data streets itu yang berformat SHP. Nah, di sini kita klik open. Itu kita klik add, lalu kita close. Dan di sini adalah tampilan dari layer street yang telah kita tambahkan. Di sini kita akan mengubah nama layer tersebut menjadi layer
menggunakan rename layer menjadi street. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk beberapa file lainnya. Kita lakukan hal yang sama, terus kita klik lagi titik 3. Nah, di sini kita akan menambahkan data zoning. Nah, di sini kita akan menambahkan data zona. Lalu kita ambil yang berformat SHP atau SHX. Lalu kita klik add dan close. Dan di sini kita ubah nama filenya, nama layernya menjadi zoning. Kita ubah nama layernya menjadi zoning. Dan yang terakhir kita akan menginput layer baru atau file baru yang bernamakan di admin boundaries, yang mana kita akan menggunakan western cap dengan format SHX atau SHP. Nah, kita klik open, lalu kita klik add. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengganti nama dari layer tersebut menjadi distrik atau daerah. Klik OK. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk data vektornya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data raster yang mana dapat. Nah, di sini kita akan menambahkan file raster melalui browser. Kita ke raster, lalu kita klik raster dataset, kita cari. Selanjutnya kita menggunakan more analysis. Dari more analysis ini, file more analysis tadi, folder, kita akan mengambil beberapa file yang ada seperti SRTM yang ada di dem, di file dem. Nah, seperti ini, kita klik open, kita add, lalu kita close. Nah, ini adalah tampilan dari file SRTM tersebut. Lalu kita mengambil kembali file rainfall dari folder more analysis. Di project, kita ambil rainfall, kita klik add, dan kita close. Nah, di sini merupakan tampilan dari file raster dan file vector yang telah ditambahkan. Dan jangan lupa untuk mengubah nama layer tersebut menjadi rainfall dengan R besar. Lalu sertakan tetap dengan nama yang telah ada. Dan berikut adalah tampilan dari persiapan peta yang telah kita buat. Kerangka solusi dari 1.3.2 yang mana dalam analisis QGIS ini akan menemukan 4 tempat atau 4 area habitat yang sesuai bagi spesies fynbos yang mana akan didapatkan melalui pernyataan masalah yang ada pada 1.1.3.1. Nah, di sini kita terdapat beberapa pernyataan masalah, yaitu yang pertama untuk tumbuh di layer yang menghadap ke timur, kedua ada tumbuh pada lereng dengan kemiringan antara 15% hingga 60%, lalu ada berada di wilayah dengan curah hujan tahunan lebih dari 1000 mm, keempat ada minimal berjarak 250 meter dari permukaan manusia, dan yang terakhir ada terdapat di area vegetasi yang luasnya setidaknya 6000 meter persegi. Dan di sini kita akan menggunakan raster kalkulator yang mana telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama, untuk menghitung kemiringan dari arah lereng, kita menggunakan processing, lalu kita ke toolbox, terus kita cari di sini raster terrain analysis. Selanjutnya kita ambil slope. Nah, di sini telah tampil sebagai berikut. Lalu kita ubah elevatornya. Elevatornya tetap di SRTM dengan Z faktornya 1. Lalu kita klik run. Lalu kita close. Nah, itu adalah tampilan dari kemiringan tersebut. Selanjutnya, akan kita lakukan kembali dengan raster terrain analysis menggunakan aspek, yang mana akan kita gunakan filenya itu yaitu SRTM, lalu dengan Z faktornya tetap 1, dan lalu kita akan run kembali. Dan berikut adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan melakukan atau menyaring kemiringan 15% hingga 60%. Nah, di sini kita akan menggunakan raster kalkulator yang bisa kita cari melalui processing toolbox. Lalu kita klik.
Selanjutnya kita akan melakukan atau menghitung kemiringan dari 15% hingga 60%. Nah, di sini kita menggunakan raster kalkulator yang bisa kita dapatkan dari Processing Toolbox. Kita uh, ketik aja kalkulator, lalu kita ambil raster kalkulator. Nah, selanjutnya kita akan menginput layer yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan select all aja, terus kita klik OK. Nah, di sini pada expression-nya akan kita tambahkan uh, kurung slope, slope besar besar dari sama dengan 15, masuk cek kurung, n kurung lagi slope kecil dari sama dengan 60. Nah, setelah itu kita setelah tambah, lalu kita klik run. Nah, sini adalah tampilan dari kemiringan yang berada di antara 15 hingga 60%. Selanjutnya kita akan menyaring lereng yang menghadap ke timur. Nah, di sini kita akan menggunakan raster kalkulator lagi. Nah, lalu kita jangan lupa untuk memilih layer yang akan digunakan. Kita select all aja. Selanjutnya akan kita gunakan expression yaitu aspek. Di sini kita menggunakan aspek karena kita akan menghitung kemiringan. Ekspresi yang digunakan yaitu aspek lebih besar sama dengan 45 kurung dan aspek kecil dari sama dengan 135. Nah, lalu kita klik run, kita close. Nah, di sini ada tampilannya. Akan muncul untuk menyaring lereng yang menghadap ke timur. Selanjutnya, kita akan menyaring curah hujan dengan jumlah yang lebih dari 1000 meter. Nah, kita tetap menggunakan raster kalkulator kembali. Lalu kita input layer yang akan digunakan, kita klik OK. Nah, di sini kita akan menggunakan expression yaitu rainfall kecil dari sama besar dari, maaf, besar dari 1000. Kita klik Run. Kita close. Nah, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Ini analisis yang dilakukan untuk menentukan habitat yang sesuai bagi spesies fynbos yang langka di Cape Peninsula. Langkah-langkah utama mencakup pemrosesan untuk mendapatkan kemiringan lereng yang berada di antara 15% hingga 60%. Lalu dengan arah lereng yang menghadap ke timur dengan derajat 43 hingga 135 derajat dan menggunakan alat slope dan aspek. Nah, selanjutnya ada data curah hujan atau rainfall yang dianalisis untuk menyaring area dengan curah hujan yang lebih tinggi dari 1000 mm melalui raster kalkulator. Nah, hasil dari analisis ini memberikan gambaran awal mengenai wilayah yang berpotensi menjadi habitat ideal bagi spesies fynbos berdasarkan faktor lingkungan utama. Nah, selanjutnya itu untuk kerangka solusinya didapatkan dalam analisis di sini untuk menemukan 4 area habitat yang sesuai bagi spesies fynbos di sekitar University of Cape Town dilakukan beberapa tahapan menggunakan QGIS. Yang pertama atau yang telah kita lakukan yaitu analisis raster dam digunakan untuk mengidentifikasi lereng yang menghadap ke timur dan memiliki kemiringan 15% hingga 60% dengan sesuai dengan preferensi habitat dari fynbos sendiri. Selanjutnya yaitu dengan data curah hujan yang telah dianalisis untuk menyaring lebih dari 1000 mm air dan menggunakan raster kalkulator. Dan yang terakhir telah digunakan analisis vektor zonasi yang diterapkan untuk menentukan area yang berjarak cukup jauh dari permukiman manusia serta memiliki luas yang lebih sesuai bagi pertumbuhan spesies ini. Hasil analisis ini akan membantu dalam menentukan lokasi yang optimal sebagai habitat spesies fynbos langka. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Randy Alexander Hutagalung dengan NIM 124500507. Di sini saya melanjutkan untuk 1.3.5 di sini pada halaman 7 mengubah urutan susunan layer. Nah, untuk mengubah urutan susunan layer, kita akan bisa melakukannya dengan mengklik dan seret lapisan ke atas menuju
bawah panel layers untuk mengubah urutannya. Lalu yang kedua, kita atur urutan lapisan agar sebanyak mungkin lapisan terlihat dengan jelas. Oke, di sini kita kita mengatur eh, urutan lapisan. Sini sudah terlihat, saya sudah mengaturnya dengan street di atas, district di bawah street, kemudian di bawahnya ada zoning, kemudian dem, lalu runfall. Di sini kenapa kita melakukannya? Karena jika kita melakukannya di bawah zoning, misal kita taruh di bawah zoning dem ini kita atas. Nah, dan rainfall ini kita taruh di atas. Lalu district kita taruh di bawah. Nah, di sini terlihat bahwa pengaturannya juga agak kurang jelas juga dan uh, layernya yang kelihatan jadi sedikit. Kemudian kita mengaturnya agar pas gitu. Sini kita mengaturnya dengan di bawahnya itu ada dan zoning. Oke, di sini terlihat bahwa kelihatan uh, luas wilayahnya yang sudah didapatkan. Oke, selanjutnya kita menemukan distrik yang sesuai. Di sini menemukan distrik yang sesuai karena wilayah investigasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita perlu membatasi distrik yang hanya distrik pada berikut. Di sini ada build, file, Cape, Woodwood, Coast Rivers, Mitchell's Plain, Simonton, dan Weinberg. Di sini kita mengaturnya dengan klik distrik, kemudian pilih opsi filter. Kita mengaturnya dengan klik distrik dengan pilih opsi filter. Kita klik distrik, kemudian pilih opsi filter. Nah, di sini pilih opsi filter, kemudian kita klik yang name to. Name to, kemudian kita klik in. Kemudian kita klik all. Kemudian kita cari. Yang kita tentukan sebelumnya itu ada Belfile. Kemudian, sebelum itu kita harus melakukan query buka kurung. Kemudian kita masukkan Belfile. Kemudian Cape Wood, kemudian Cape, kemudian di sini kurang koma. Nanti kalau kurang koma dia error. Cape, kemudian Goodwood. Kita cari Goodwood dalam drop down. Goodwood. Kemudian tadi ada Quills River, kemudian Missile Plain. Quills River, kemudian Missile Plain. Quills River, koma Quills River, koma Missile Plain, koma kemudian Simonton dan Weinberg. Simonton dan Weinberg. Kita cari Simonton dan Weinberg. Kita cari drop down Simonton dan Weinberg. Simonton, koma Weinberg. Jangan lupakan query tutup kurungnya karena jika tidak itu akan mengakibatkan error. Kemudian kita klik setelah kita filter semuanya, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini jadi terlihat potongan wilayah, di mana kita mengaturnya hanya di batas-batas tertentu yang sudah kita buat. Ada Belleville, Cape, West Wales, Maysole Plain, Windberg, dan lain-lain. Di sini di dalam daerah sini. Selanjutnya kita memotong klip raster. Di sini kita memotong klip raster dengan menggunakan lapisan raster tersebut, di mana kita mengklik raster.
raster pada menu toolbars, kemudian kita lakukan extraction, kemudian clip raster by max layer. Lalu kita input tuh layer dan max layer yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan langkah pertama tadi kita klik raster. Di mana raster ini? Sebentar. Klik raster. Kemudian, oh salah. Kita klik raster. Kemudian extraction. Klik mask raster by input layernya. Kita cari dump. Kemudian ini district. Kemudian raster, dem dan district. Kemudian kita uh, clip max-nya kita lakukan dan menyimpannya dengan uh, nama dim clip. Menyimpannya dengan nama dim clip. Oke, tadi kita disuruh menyimpannya dengan nama dim clip. Sini untuk menyimpannya dengan nama dim clip itu kita lakukan di clip max. Clip max ini kita save to file, kemudian kita menyimpannya di dalam dim. Nah, dem, kemudian kita buat namanya dim clip. Dim clip div. Oke, save. Kemudian kita lihat dulu setnya. Oke, tidak set. Distrik sudah benar. Lalu klik. Lalu klik run. Oke, sudah terlihat jadi layer baru dim clip. Dim clip. Kemudian kita close saja. Terlihat di sini ada perubahan di mana ada layer baru dim clip. Coba kita lihat. Kita tutup dim. Kita tutup rainfall. Oke. Nah, kemudian kita melakukan hal tersebut sama dengan menambahkan raster runfall, kemudian kita melakukan klik kepada raster runfall dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama, kemudian menyimpannya dengan nama rainfall clip. Rainfall clip. Lakukan hal yang sama seperti kita membuat dam clip. Kita klik raster sebentar, tertutup. Kita klik raster, extraction, clip raster by max layer, kemudian inputnya itu rainfall, max layernya district. Oke, sudah. Clip box-nya kita save file, kita taruh dia di dalam run file. Klik project. Sini kita buat rainfall clip. Oke, klik run. Oke, sudah jadi. Kita klik close. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari penambahan layer clip berdasarkan referensi dim dan referensi layer rainfall atau rain. Kemudian kita melakukan mensejajarkan raster. Di sini sebelum kita mensejajarkan raster, kita harus menutup layer dim dan runfall untuk melihat hasil yang sebelumnya. Kita tutup dulu dim dan runfall.
Nah, di sini biar terlihat jelas hasilnya. Nah, untuk melihat lebih jelasnya lagi, kita ubah saja warnanya properties simbologi. Nah, simbologi kita ubah warnanya agar terlihat jelas ini bagian mana kita ubah ya. Oke. Nah, sudah terlihat. Oh, zoningnya. Di mana zoning itu? Distrik. Distrik kita di bawah, kita harus balik dia ke atas. Oke, sini kita harus menarik distrik kita ke atas. Oke, sudah. Sini terlihat bagiannya, zoning dan distriknya jadi terlihat jelas. Dan distriknya kita ubah juga agar warnanya sedikit terlihat bagus. Kita ubah ini ke ungu. Oke, nah sini sudah terlihat hmm, warna bagian wilayah zoning dan distriknya, layernya. Kemudian kita tadi untuk mensejajarkan raster, kita harus menggunakan pertama, kita ubah resolusi data curah hujan menjadi 30 meter dengan ukuran piksel. Pada layar penis, pastikan rain clip itu kita aktifkan. Nah, pastikan rain clip kita aktifkan. Di sini rain clip sudah terlihat aktif. Kemudian kita melakukan raster projection. Projection pada warp projects, kita klik nanti raster, lalu projection warp projection, kita melakukan resampling method as pada dua kali dua kernel, lalu dari menu drop down, lalu outputnya output resolution in target georeference itu unitnya itu 30. Kemudian bagian reprojectionnya kita simpan outputnya menjadi rainfall 30. Tadi kita tahapannya kita klik nyalakan, bukan, pada raster projection. Projection, warp projection, kemudian input layernya sebagai dem. Bentar ini mengalami dem, kemudian oh, bukan, maaf, dem, kemudian kita, nah nanti saja itu kita atur, setnya kita atur 30, 30, kemudian reprojectnya kita atur menjadi rainfall 30. Set. Oke, kita replace saja. Rainfall 30. Rainfall clip. Kemudian sudah rainfall clip. Kenapa dia berubah terus ya? 30. Sudah. Oke, kita lakukan run. Nah, di sini ada
layer baru rainfall 30 kita taruh bawah. Seperti itu menghalangi. Rainfall 30, lalu kita change parameter karena kita ingin membuat sejajarkan dam kembali dengan hal yang sama. Kali ini kita melakukannya pada dam. Pada dam, linear, kita ubah ini setnya jadi 30. Kemudian kita simpan. Bentar, kita target inputnya itu dam clip. Kita save filenya. Kita save filenya menjadi dam 30 dengan format TIFF. Pada dam 30. Sini udah ada namanya. Kita ubah. Sudah. Oke, kita run. Oke, di sini ada error di mana proses was unspec terminate execution failed after loading web projection finish. Oh, itu yang analisis dam. Kita hapus layer dulu. Di sini rainfall clip rainfall 30-nya kita hapus kembali. Karena ada kesalahan kita merubah pada tadi raster projection world projection. Sini rainfall clip. Rainfall clip harga CRS-nya enggak, ini linear kernel. Ini outputnya kita buat jadi 30, enter. Kemudian pastikan output filenya udah. Tadi kita menyimpannya di dalam rain reprojection. Tadi kita udah namanya buat train 30, kita eksiskan lagi aja. Nah, ini sudah bisa change parameter kita. Kita ubah ini menjadi dam clip. Dam clip dengan target CRS-nya. Target CRS-nya apps. Betul. Planner, not set. Kemudian rain, outputnya sudah kita centang. Ini kita mau simpan di dalam dam 30. Nah, already access kita
Kita ubah run. Nah, di sini sudah terlihat berhasil, tidak error. Kemudian kita naikkan kembali zoning ini ke atas. Nah, setelah itu terlihat hasil dari filter dan raster by warp. Di sini kita aktifkan DEM30 dan rainfall 30 kita seleksikan. Kemudian kita melakukan perubahan pada simbol layer vector. Di sini perubahan pada simbol layer vector kita melakukannya pada layer streak dan layer zoning agar terlihat sebagai eh, tampilan layer yang cocok. Kita mengubahnya pada street dan zoning. Street dan zoning. Street. Di sini kita mengubahnya kepada properties. Untuk mengubahnya itu kita properties lalu buka simbology, kemudian jalan. Untuk pilih jalan yang sesuai, saya membuat topo road. Topo road, kemudian kita tambahkan. Nah, sudah kita tambahkan, saya ubah menjadi kuning. Nah, sudah. Lalu klik OK. Sini terlihat jalan yang berubah menjadi kuning. Oke, setelah itu kita melakukannya kepada zoning. Zoning kita rubah warnanya saja karena zoning sudah layer sedemikian rupa. Kemudian kita rubah saja warnanya menjadi zoning hijau. Oke, nah di sini sudah terlihat zoning. Nah, distrik sini juga kurang bagus. Kita rubah juga menjadi aduh, ini saja. Oke, sudah. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kita tadi melakukan pensejajaran kepada layer di mana kita melakukan referensi layernya pada layer template dan layer rainfall yang sudah kita buat. Kemudian kita mengubah simbologi agar lebih sesuai di mana kita mengubahnya kepada district, zoning, dan street. Kemudian kita lanjutkan kepada teman saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Patricia Landria Ajeng Putri dengan NIM 122450050. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan modul keempat praktikum ADSP mengenai analisis vektor dan raster. Nah, di sini saya akan mengubah simbologi pada peta raster. Nah, akan menggunakan layer raster, maka bagian vektor kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita terlihat pada peta hanya menampilkan bagian dari data raster. Nah, pertama-tama kita ubah dulu data raster yang rainfall atau curah hujan. Propertinya kita ganti menjadi min dengan 2, kontrasnya stretch to min max, dan color gradientnya itu white to black. Oke, akan kita apply. Nah, di sini dapat terlihat bahwa area yang lebih banyak curah hujannya, intensitas curah hujannya, itu area yang berwarna hitam. Karena tadi kita memilihnya white to black. Artinya warna yang lebih terang itu curah hujannya lebih sedikit. Selanjutnya kita akan beralih ke D30. Oke, kita pilih lagi seperti tadi. Namun kita minnya jadi 4. Yang artinya itu memberikan kontras yang lebih tinggi dan tampilan yang lebih tajam gitu. Kontrasnya kita stretch to min max, lalu color gradientnya white to black. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini juga dapat kita lihat dari DEM 30 itu, kalau yang curam itu
warna yang lebih gelap. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan peta. Sebenarnya dengan kita tidak menceklis, itu kita sudah membersihkan peta. Namun jika ingin di-remove atau dihapus, itu bisa kita klik kanan lalu remove. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat heal sheet. Nah, pada panel layer itu kita pastikan yang DEM itu diaktifkan. Kita pilih raster, analysis, heal sheet, lalu pada open output while after running algorithm itu kita centang. Kita save-nya nama heal sheet. Oke, akan kita run. Oke, setelah itu kita atur transparansi si heal sheet-nya dengan properties. Transparansi kita atur menjadi 20. Apply lalu oke. Nah, di sini kita akan memperjelas fitur topografi dengan efek pencahayaan. Heal sheet itu tuh digunakan untuk memberikan efek bayangan sehingga kontur dan topografi lebih jelas. Namun karena transparansinya diatur ke 20 sehingga si heal sheet ini tidak menutupi data DEM yang sepenuhnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat slot. Nah, di sini kita pilih raster, analis, dan pilih. Nah, kita pastikan slope express as percent. Oke, setelah itu kita juga open outputnya, lalu kita dengan nama slope. Oke, kita save lalu kita run. Oke, selanjutnya kita akan mengubah simbologi slope. Properties, lalu klik simbologi. Nah, di sini kita render type-nya kita pilih yang single band pseudo color. Kita pilih yang X-nya kita pilih yang rata-rata dengan nilai 2, sedangkan color remnya saya pilih warna oke. Apply dan oke. Oke, di sini terlihat slope ini tuh digunakan untuk melihat nilai kemiringan yang dinyatakan dengan persen. Nah, layer kemiringan ini menunjukkan area dengan lereng yang curam dan landai. Nah, di sini tuh dapat terlihat karena kita memilih color yang berwarna biru, maka kalau yang biru muda itu daerahnya itu landai. Sedangkan kalau yang biru tua itu daerahnya curam. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa semakin curam, maka warnanya akan semakin biru dapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Residen Nusantara Ramadhani Mubarok, dengan NIM 122450080 dari Analisis Data Spasial RB. Nah, di sini kita lanjut ke modul yang keempat ya teman-teman semuanya, ya. Terkait mungkin di sini di bagian modul keempat ini, ya sudah dibagi tugas-tugasnya oleh
teman-teman saya yang lain ya teman-teman semuanya ya. Nah, di sini aku bakal menjelaskan empat bagian, tiga, empat. Yang pertama itu ada klasifikasi ulang raster ya teman-teman semuanya. Lalu yang kedua itu akan kombinasi raster. Yang ketiga itu akan menemukan area perdesaan. Dan yang terakhir, keempat, itu akan membuat buffering negatif. Nah, untuk yang pertama-tama ya, tadi kan sudah mungkin kita harus menyiapkan terlebih dahulu teman-teman semuanya terkait dari layers-layersnya. Tadi sudah kita buat oleh teman-teman saya ya. Nah, untuk yang pertama, untuk di sini saya akan mengklasifikasikan ulang terkait dari raster itu teman-teman semuanya ya. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat teman-teman semuanya di sini ya. Klik raster ya teman-teman semuanya. Lalu klik raster kalkulator ya. Kita save terlebih dahulu teman-teman semuanya. Yang bernama di sini adalah kita harus bernama swap 15 sampai 60 tips ya. Nah, jangan lupa ya open output filter file after running algorithm itu dicentang ya. Nah, di sini kan kita terlihat dari raster bands-nya ataupun layer-layer yang bisa kita lakukan teman-teman semuanya ya. Nah, di sini kita pilih ya, karena kita akan mencari apa ya, kemiringan yang berada di antara 15 sampai 60 derajat ya. Kita akan memilih slope ya. Kita akan memilih slope di sini teman-teman saja. 15 ya. Lebih besar slope lebih besar dari 15 ya. Dan slope lebih besar kita klik aja slope kurang dari 60 ya. Nah, sudah selesai seperti ini, ya. Kita klik OK ataupun klik Run, teman-teman. Ya, klik Run ataupun teman ini teman-teman. Nah, bahkan muncul dari klasifikasi rasternya itu seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, oke. Selanjutnya, ya teman-teman semuanya. Di sini kita bakal em, temukan area kemiringan, teman-teman semuanya. Ya, nah di sini untuk arah kemiringan itu ya. Kita memakai yang namanya aspek. Sama seperti yang tadi kita lakukan. Kita klik raster, habis itu kita klik raster kalkulator. Nah, di sini belum ada, bukannya belum ada sih dari aspek ini. Nah, di sini kita memakai yang sama seperti tadi, yaitu terkait dari kemiringan, yaitu teman-teman semuanya, yaitu di bagian slope. Ya, slope itu kemiringan ya. Nah, mencari slope, habis itu kita klik slope, habis itu 45 ya. Lalu kita end. Jadi kita bakal menggabungkan gitu teman-teman semuanya. Lalu kurang dari 135 ya. Nah, jangan lupa kita akan save. Itu misal kita akan save aspek 45 sampai 135 teman-teman semuanya. Ya. Nah, di sini kita save datif ya. Nah, sudah ya teman-teman semuanya. Nah, kita akan klik expression invalid. Nah, di sini kan ada bacaan dari expression invalid ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin di sini kita bakal atur ya teman terkait dari miringannya itu sendiri teman-teman semuanya. Prop X1. Oh ini. Ini kita kurang dari teman-teman semuanya. Lebih bisa dari. Nah, baru bisa. Oke, kita jalankan.
Nah, akan menghasilkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menemukan curah hujan yang sesuai teman-teman. Seperti biasa, raster, kalkulator. Nah, untuk curah hujan, ya, kita akan memakai curah hujan yang yang lebih dari 1000. Nah, tadi kan sudah kita buat ya, dari Renvel 30, ya, itu kita buat lebih besar dari 1000, ya. Oke, itu kita bikin Renvel 1000, misalnya, ya. Oke, misal kita bikin Renvel 1000. Oke, klikkan. Oke, seperti ini untuk Renvel yang 1000, ya. Nah, itu kita sudah mengulangi terkait dari raster. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan memiliki kan 3 raster yang terpisah. Nah, kita bakal menggabungkan terkait dari 3 raster itu sendiri, teman-teman semuanya, ya. Yang dimana kita akan mengkombinasikan semua raster. Nah, kita klik raster, raster kalkulator, ya. Seperti biasa, kita ini, habis itu kita kali aspek 45 dikali dengan slope yang kita bikin tadi 15 sampai 60. Habis itu kita kali lagi ya dengan rainfall yang 1000 tadi, teman-teman sekalian. Rainfall ataupun curah hujan yang lebih dari 1000 tadi, teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kita save dengan namanya di sini aspek slope and range file. Yang dimana kita akan menggabungkan semuanya, teman-teman sekalian, ya. Klik OK. Nah, jadi seperti ini tuh. Memang agak tidak sesuai gitu, teman-teman saja, terkait dari aspek slope dan fail ini, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, di sini kita akan menemukan area perdesaan, teman-teman semuanya, yang dimana kita bakal melihat area di pedesaan itu di mana gitu, terkait dari di kotanya itu, teman-teman semuanya. Nah, kita klik bagian layers, ya, kita cari bagian zoning, ya, kita hidupkan bagian zoning ini seperti ini, teman-teman semuanya, ya. Lalu kita buka atributnya, ya. Di sini ada atribut dari zoning ininya ya, teman-teman, ya, dari gen zoningnya, ya. Nah, kita untuk selanjutnya itu kita pilih filter, ya. Jadi ada gen zoning, ya. Nah, di gen zoning ini kita tuliskan sama dengan rural, teman-teman. Sama dengan rural, ya. Nah, sudah setelah ini, nah, kita bakal klik aja, oke. Nah, di sini kita akan dimunculkan oleh area-area pedesaan, teman-teman semuanya, di kota ataupun di zoning yang telah kita buat. Nah, kita sudah membuat dari si zoning ini, ya mungkin ini kan nggak usah di-save terlebih dulu, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat buffer negatif dari si zoning ini, teman-teman semuanya, ya. Yang dimana mungkin kita klik lagi bagian vektor, geographic tool, lalu kita bikin buffer, ya. Nah, dibikin buffer ini kita input zoning, input layer itu yang zoning ya, teman-teman semuanya. Yang dimana kan tadi kan sudah dilihat dari eh, membuat buffer negatif ini kan tadi kan kita membuat area pedesaan kan terkait dari bagian zoning, penamaan kan zoning. Nah, selanjutnya untuk distensinya, ya, kita buat negatif 250, ya. Nah, setelah ini segmennya udah pas 5, kita biarin join style kita biarin, filter limitnya kita biarin. Nah, kita lanjut ke pemberian namanya, ya. Nah, ini untuk di soft resultnya kita checklist, ya. Nah, lalu kita akan menamakan di sini adalah rural buffer SHP, ya. Nah, kita klik lagi. Nah, setelah itu kita checklist yang kita non checklist di bagian zoning. Nah, di sini kita bisa melihat gitu, teman-teman semuanya, terkait dari eh, buffer yang negatif, teman-teman semuanya. Nah, di sini kan mungkin penjelasannya kita bisa melihat itu perbandingan antara layer rural buffer dan juga rural yang biasa, teman-teman semuanya. Dan bisa kita lihat itu perbandingan dari rural buffer dan juga yang rural biasa, teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya penjelasannya terkait dari yang pertama klasifikasi ulang raster, yang kedua pengkombinasian raster,
yang ketiga kita membuat area pedesaan, dan yang terakhir kita membuat buffering negatif. Ya, nah seperti itu penjelasan dari saya. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut ya teman-teman saya terkait dari modul yang keempat ini, terkait dari analisis vektor dan juga raster teman-teman saya. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Juli Akbar. Saya akan melanjutkan eh, untuk tugas kelompok praktikum nomor 1.3.17 vektorisasi raster. Oke, pertama-tama di sini kita eh, kenalin dulu yang bakal dipakai. Di sini ada slide info. Sini ya. Oke. Di sini kita pencet, kita pilih raster, conversion, terus polygonize, terus kita ubah input layernya ke aspek slope rainfall, terus ini kita ubah jadi suitable, terus kita simpan namanya jadi aspek slope rainfall all. Sudah ada, jadi kita ini aja, terus kita run. Oke, udah berhasil run. Lanjut kita ke lagi yang baru dibikin, kita filter. Habis itu kita pilih ini, terus kita off, kita pilih suitable sama dengan 1. Nah, ini untuk memastikan bahwa nilainya itu yang 1 ya. Jadi kita oke. Udah. Kalau udah, kita pencet, kita pilih untuk kita export save feature as rainfall aspect. Oke, ini oke. Mungkin karena tadi udah. Terus yang rainfall all ini kita hapus. Udah, kalau udah kita ke processing, toolbox, kita ini fix geometris, kita pilih fix aspect, pilih aspek slope rainfall 1, lalu kita save sebagai fix aspect slope rainfall. Yes, kita ini nyalain, terus ini kita run. Karena tadi ini karena udah ya, jadi ya udah. Terus menentukan intersection raster vector geoprocessing tool intersection. Oke,
Terus rural buffer, sebelahnya itu x aspek slope rainfall, terus kita simpannya di sebagai rural dah save. Oke, lanjut. Di rural ini kita open atribut, terus kita ini kita pencet kalkulator, terus area ini jadi desimal, ini jadi 1, ini jadi kita pilih yang area, nah, oke. Ini sudah ada di sini area sama dengan ID juga nanti seperti itu. Oke, di sini ada yang error, jadi angka-angka yang ada di sini itu nggak keluar. Cuman untuk secara pengerjaannya sudah dilakukan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhana Fardiansyah dengan NIM 122405056. Di sini saya akan melanjutkan mencobakan dari praktikum ADSP modul 4. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, pertama-tama yaitu kita akan memilih area dengan ukuran tertentu, yang dimana buat query untuk memilih hanya poligon yang lebih besar dari 600 meter kuadrat. Di sini saya menggunakan rural aspect slope rainfall sebagai layernya, lalu kita akan memfilter untuk area yang memiliki poligon lebih besar dari 6.000. Sini berarti kita akan cobakan area lebih besar dari 6.000. Oke. Oke, di sini sudah muncul area yang besar dari 6.000. Untuk layernya akan kita ekspor sebagai suitable area oke. Lalu selanjutnya kita akan save. Oke, suitable area sudah ada. Selanjutnya beralih ke 1.3.22 yaitu digitalisasi Universitas Cape Town, di mana buat lapisan vektor baru dalam raster plat dengan jenis geometri point sebagai community type dan beri nama university. Pertama itu kita akan layer, lalu create layer, new shape layer dengan geometrinya yaitu point. Selanjutnya,
Oke, geometry type-nya sebagai poin. Oke. Oke, di sini kita udah bikin layer baru namanya university. Mungkin kita remove dulu. Oke, selanjutnya poin. Oke, selanjutnya itu kita sembunyikan semua layer kecuali street dan university. Selanjutnya tambahkan peta latar belakang yaitu OpenStreetMap, yaitu di sini OpenStreetMap. Oke, setelah ditambahkan peta latar belakang, kita taruh paling bawah. Oke. Buka view toolbars. View toolbars. Di titik toolbar sudah aktif. Klik icon tombol editing. Bentar. Oke, selanjutnya itu kita ke toggle editing. Di sini kita akan tambahkan add point fitur. Klik pada bagian terbaik lokasi Universitas Cape Town. Mungkin saya akan menemukan di sini. Itu masukkan angka acak saya diminta ID 5. Oke. Selanjutnya simpan perubahan save layer edit. Save layer edit. Selanjutnya kita kembali ke toggle untuk mengakhiri. Oke, next. Kita beralih ke 1.3.23 yaitu cari lokasi yang paling dekat dengan Universitas Cape Town. Pertama itu buka processing toolbox. Pertama itu kita buka processing toolbox. Lalu di sini ada join attributes by nearest. Oke, selanjutnya itu input layer berisi university dan input layer 2 itu suitable area. Input layer 2 itu suitable
suitable area. Oke, kalau sudah diberi nama, kita layer 2, oke, join maximum nearest, maximum distance, create temporary layer. Atur maksimum nearest kurang jadi 4. Selanjutnya, ini kita save to file dulu. Jadi, join. University. Oke, pastikan auto file after running algorithm sudah, lalu klik run. Maksudnya kita run, terus sudah ada join univ dan suitable area-nya. Maka berikutnya adalah buka tabel atribut dari hasil join. Karena itu kita open attribute table. Sini ada ID, gen zoning, suitable area, ID 2, N, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah catat ID. Oke, selanjutnya catat ID dari 4 area yang paling dekat. Di sini ID 5. Di sini mungkin yang akan kita catat yaitu 5 dan 2802, 279, 98, 98, 99, 9702, dan 5. Oke, kita tutup. Selanjutnya buka tabel atribut dari layer suitable area. Suitable area kita open attribute table. Di selanjutnya buat query untuk membuat terdekat filter. Klik kanan lalu filter. Selanjutnya adalah masukkan ekspresi berikut. ID sama dengan ID in. Oke. Bentar, perintahnya adalah tempat suitable yang paling dekat dengan universitas. Gunakan ID sebagai kriteria pemilihan. Tes. ID one as an available. Untuk query-nya kita menggunakan query ini.
in. Sebentar. Paling dekat dengan university. Kita lihat apakah distance-nya tuh suitable area. Where filter di layer. Oke, selanjutnya kita akan memilih 4 ID, itu ID dari 4 ID yang ada di atribut join tadi, kita masukkan ke dalam query-nya, yaitu in. Oke. Bentar, 2799. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya adalah tambahkan label atau label untuk menampilkan nama atau ID area. Selanjutnya kita akan aktifkan label atau nama atau ID areanya pada setiap area tadi. Properties, label, label, the text. Oke, sudah muncul label. Sertakan tambahkan lapisan hillset semi-transparan di atas raster seperti dem atau slab raster. Tambahkan lapisan hillset. Selanjutnya kita akan tambahkan lapisan hillset seperti dem atau rainfall di atasnya.
Selanjutnya adalah sertakan layar universitas, sorot 4 area yang terpilih. Coba sorot area hasil seleksi. Dari hasil seleksi tadi, mungkin kita kembawain, kita berikan warna yang mencolok. Untuk suitable di properties, warna size-nya oke. Mungkin sekian dari cobaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.